ketujuh. Kedatangan keluarga Mahendra disambut dengan baik oleh keluarga Pak Harman. Terlihat Bu Salma, Mary dan Leni begitu cantik mengenakan pakaian mewah. Tuan Hardy, Nadine dan Randy naik satu mobil. Sedangkan Raka dan Faisal naik mobil lain, yaitu mobil yang dikemudikan oleh Faisal. Nyonya Nadine, senang bisa bertemu Anda. Bu Salma menyapa calon besannya dengan tersenyum manis. Iya Bu Salma. Sapa balik Nadine sambil memperlihatkan tas branded miliknya. Tuan Hardy, mari silahkan masuk. Pak Harman mempersilahkan tamunya untuk duduk. Maaf, putra saya Raka masih di jalan. Mungkin sebentar lagi tiba. Ucap Tuan Hardy. Tidak apa-apa Tuan. Gila, keren juga nih cowok. Boleh kali ya gue dekatin. Ucap Mary dalam hati, sambil melirik Randy, yang saat ini duduk di dekat Tuan Hardy. Perkenalkan, ini putra kedua saya Randy. Nak Randy, ini kedua anak gadis tante. Salma begitu pede, menunjukkan kedua putrinya, yang malam ini terlihat bak putri raja. Ngomong-ngomong, calon istrinya Raka mana ya? Kok gak kelihatan sih? Tanya Nadine, karena tidak mungkin kedua wanita yang bersama mereka. Ada di kamar Nyonya, sebentar lagi turun kok. Jawab Salma. Terdengar suara mobil baru saja tiba di depan rumah. Semua yang ada di dalam sudah menduga kalau itu adalah Raka dan Faisal. Permisi semua. Sapa Faisal, dan semua mata yang ada di situ melihat ke asal suara. Tuan Hardy tersenyum melihat putranya yang baru saja tiba. Pak Harman pun menyambut kedatangan Raka dengan senyum juga. Berbeda dengan Salma, Mary dan Leni. Ketiga wanita itu saling tatap setelah melihat pria yang duduk di kursi roda saat ini. Jeti ini, pria yang mau nikah sama anak pungut itu. Aduh masih kalah jauh sama Randy. Udah buta, lumpuh lagi. Ucap Leni dalam hati. Aduh, untung aja gue nolak nikah sama nih orang. Ternyata orangnya biasa aja. Gak ganteng dan udah urakan banget. Ucap Mary dalam hati. Pak Harman, kenalkan ini putra saya Raka. Selamat datang di rumah kami Naraka. Terima kasih Pak. Maaf atas kekurangan saya. Raka melihat dua wanita yang terlihat cantik itu dari balik kacamata hitam miliknya. Raka sudah bisa menebak kalau kedua wanita itu yang sudah menolaknya. Dan Raka penasaran dengan gadis SMA yang akan menikah dengannya. Salma melihat penampilan Raka. Bersisi iya. Tapi berwok yang ada di pipi Raka membuat pria itu terlihat lebih tua. Karena Raka sengaja berpenampilan seperti itu. Ini sih mang cocoknya sama Bila. Ucap Bu Salma dalam hati juga. Pak Harman langsung meminta kedua putrinya untuk memanggil Bila. Karena ingin terlihat wibawa di depan keluarga Mahendra. Mary dan Leni pun mengiyakan dan pergi untuk memanggil Bila. Tak berselang lama, Mary dan Leni kembali bersama Bila yang mengenakan gaun mewah sama seperti kedua kakaknya itu. Faisal melihat sang bos dan Faisal memberikan kode melalui tatapan mata. Ini Bila, anak angkat saya. Ucap Pak Harman. Bila, ini adalah keluarga besar Tuan Hardy. Dan ini Naraka calon suami kamu nak. Bila melihat seorang pria berkacamata hitam, duduk di kursi roda dan di belakangnya terlihat seorang pria. Kamu ngapain di sini? Tunjuk Bila, tepat pada Faisal. Semua yang ada di situ merasa heran, karena Bila menunjuk Faisal saat ini. Nak, kamu kenal sama asisten pribadi Naraka? Dia yang tadi pagi buang sampah di jalan ayah, sampai kena Bila. Aduh Bila, dengan kesal. Bukan dia yang buang sampah, tapi saya. Aku Raka santai. Jadi kamu yang buang sampah? Ucap Bila. Bila, jaga sikap kamu. Dia ini adalah calon suami kamu. Ucap Bu Salma. Bila menutup mulutnya tak percaya, lalu melihat Pak Harman. Dan Pak Harman hanya mengangguk pelan.
Jadi dia calon suamiku. Kok udah tua ya? Ucap Bila dalam hati. Bagaimana sayang? Kalau kamu gak setuju sama gadis ini, Mama sudah punya calon yang baik buat kamu. Ucap Nadine. Iya kak, dan calon yang Mama pilih kali ini orangnya seumur sama kakak. Timpal Rendi juga. Gak, aku akan tetap nikah sama dia. Ucap Raka. Pak Harman dan Tuan Hardy tersenyum. Sedangkan Bila masih diam mematung di tempatnya saat ini berdiri. Tapi dia kan masih SMA sayang. Nadine tak henti-hentinya membujuk Raka. Sial, bisa gagal nih rencana aku sama Rendi. Kalau sampai Raka harus nikah sama gadis gak jelas ini. Ucap Nadine dalam hati, menatap Bila dengan tajam. Nak, kamu bersediakah nikah sama Naraka? Tanya Pak Harman lagi. Bila melihat ayah angkatnya, lalu mengangguk dengan pelan sambil tersenyum manis. Meskipun dalam hatinya saat ini masih berpikir keras. Udah loh, gak usah banyak mikir. Terima aja nasib lo nikah sama orang buta dan lumpuh. Bisik Leni sambil tersenyum mengejek. Sepertinya pernikahan mereka semakin cepat semakin bagus deh. Ucap Bu Salma. Iya, saya juga sudah menentukan hari pernikahan mereka. Ucap Tuan Hardy. Kapan Tuan Hardy? Lusa. Lusa mereka akan menikah. Pa, apa gak terlalu cepat? Kan nikah harus butuh persiapan dulu. Protes Nadine. Gak apa-apa, Ma. Kalau cuma nikah sederhana tanpa ada pesta mewah pun, hari ini bisa. Nadine semakin dibuat kesal. Ia jadi tidak punya banyak kesempatan untuk membujuk Raka nanti. Apalagi Raka sudah mengatakan akan menikah dengan Bila. Sial, gue gak boleh kalah nih. Raka gak boleh nikah sama gadis ini. Ucap Nadine dalam hati. Baik Tuan, saya akan persiapan semuanya mulai besok. Ucap Pak Harman. Bu Salma, Mary dan Leni tersenyum senang. Karena Bila akan segera pergi dari rumah mereka. Berbeda dengan Nadine dan Rendi yang saat ini sedang menahan kesal dan emosi. Karena lusa Raka dan Bila akan menikah. Karena pihak keluarga Pak Harman sudah menyiapkan menu makan malam, semuanya pun diajak ke ruang makan. Rumah Pak Harman memang tidak sebesar rumah Tuan Hardy. Tapi untuk pengusaha seperti Pak Harman, bisa memiliki rumah yang sedikit mewah itu. Bila dipersilahkan duduk di dekat Raka, sedangkan Faisal duduk di kursi sebelah dekat Raka. Raka bisa makan sendiri, hanya saja menu makanannya harus disiapkan. Dan kali ini Bilalah yang mengambil nasi juga lauk untuk calon suaminya itu. Bila melirik Raka, makan dengan santai, seperti orang yang tidak mengalami buta. Kok orang buta makannya gitu sih? Kayak orang gak buta aja. Ucap Bila, dalam hati. Nak, ayo makan juga. Ucap Pak Harman, karena melihat Bila, terus menatap Raka. Iya ayah. Berbeda dengan Mary. Mary terlihat sedang tebar pesona pada Rendi, karena memang dasar Rendi gila wanita, wanita yang genit padanya pun diberi peluang. Boleh juga nih cowok, buat pengisi waktu kalau Justin lagi sibuk. Ucap Mary dalam hati, sambil tersenyum senang. Ke-8. Setelah keluarga Mahendra pamitan pulang, Bila langsung pamit ke kamar terlebih dahulu, dengan alasan ingin berganti pakaian, karena sudah merasa gerah. Kalau di depan ayah angkatnya Bila terlihat biasa, tidak menunjukkan rasa sedih sedikit pun. Berbeda saat Bila sendiri di dalam kamar, Bila menangis dengan diam. Ia tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Lusa akan menikah dan akan tinggal di rumah suaminya. Aku akan jauh dari ayah setelah menikah nanti. Ucap Bila di sela tangisnya. Bila menatap seisi kamar. Kamar yang pertama ia tempati saat diangkat menjadi anak dari keluarga Pak Harman. Hanya malam ini dan besok Bila bisa tidur di sana. Setelah lusanya Bila akan ikut sang suami. Berbeda dengan Bila yang sedang bersedih, saat ini Nadine tak henti-hentinya mencari cara agar Raka mau membatalkan pernikahannya dan Bila. Sayang, Mama benar-benar gak setuju kamu nikah sama gadis itu.
Dia masih terlalu kecil untuk jadi istri kamu. SMA aja belum lulus. Sudahlah, Mah. Biarkan Raka menikah dengan Bila. Lagian kamu kenapa sih maksa banget Raka buat nikah sama wanita pilihan kamu? Ya karena pilihan mama itu jauh lebih baik, Pak. Daripada anak yang gak jelas itu. Cukup! Ucap Raka tegas. Jangan pernah merendahkan calon istriku. Tegas Raka lagi. Sial, kalau gini caranya semua rencana aku bisa gagal. Aku harus lakuin sesuatu. Ucap Nadine, lalu pergi dari hadapan Raka dan Tuan Hardy. Sal, bawa aku ke kamar. Baik, Bos. Saya permisi dulu, Tuan. Ucap Faisal, yang mendapat anggukan dari Tuan Hardy. Nadine memasuki kamar putranya, dan langsung membanting pintu dengan cukup keras. Hardy, kita harus lakuin sesuatu. Buat menggagalkan pernikahan Raka dan gadis gak jelas itu. Dengan cara apa, Mah? Singkirkan gadis gak jelas itu. Maksud Mama membunuh gadis itu? Ya, kalau sampai gadis itu nikah dengan Raka, ini bisa jadi halangan buat kamu untuk menguasai semua harta kekayaan milik keluarga Mahendra. Itu, Mah. Gampang, Mah. Serahin semua sama Rendi. Jangan lama-lama, Ren. Lusa mereka akan menikah. Ucap Nadine. Tenang aja, Ma. Ucap Rendi, kemudian langsung mengambil ponsel dan mengirim pesan pada seseorang. Di dalam kamar Raka, Faisal memperlihatkan sesuatu pada Raka, fakta yang ia dapat tadi siang. Jeti, wanita yang ingin dinikahkan denganku adalah kekasih Rendi. Benar, Bos. Ternyata Bu Nadine sudah mengatur semuanya. Sial, wanita itu benar-benar licik. Sudah menyingkirkan Mama dari Papa. Sekarang dia ingin menyingkirkan aku juga. Ucap Raka, melihat layar yang ada di hadapannya saat ini. Apa rencana Bos berikutnya? Kita ikuti permainan mereka. Tapi aku akan tetap dengan penyamaran ini, sampai semua kebusukan mereka terbongkar. Ucap Raka, dengan tatapan tajam. Baik, Bos. Tentang gadis yang akan menikah dengan Bos, apa perlu saya menyelidiki latar belakangnya? Itu tidak jadi masalah. Aku lihat-lihat gadis itu juga hanya biasa-biasa saja. Ucap Raka, mengingat tadi adalah kali pertamanya bertemu dengan sang calon istri. Bagaimana menurut Bos? Bagaimana apanya? Raka menatap Faisal dengan kening berkerut. Calon istri cantik gak? Goda Faisal. Sika, biasa aja. Ucap Raka, berdiri dari kursi roda. Faisal tersenyum kecil. Melihat sang bos, kemudian ia menghempaskan tubuhnya di salah satu sofa. Ngapain kamu di situ? Cepat keluar sana. Usir Raka. Melihat Faisal malah berbaring di sofa. Dikit lagi, Bos. Mau meregakan otot-otot dulu. Ucap Faisal dengan kedua mata terpejam. Raka membiarkan Faisal berbaring di sofa. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Keesokan paginya, Pak Herman melihat Bila yang saat ini sudah siap dengan seragam sekolahnya. Dengan tersenyum manis, Bila menghampiri Pak Herman. Ayah, Nak, kamu kok sekolah? Kan harus siap-siap untuk besok. Bila hari ini masuk sekolah ya, Ayah. Bila mau izin sama Bu Guru. Bila gak bisa ambil libur tanpa alasan yang jelas. Jelas Bila. Ya sudah, tapi pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Iya Ayah, kalau gitu Bila pamit ya. Apa gak sarapan dulu? Kan masih pagi ini. Gak apa-apa Ayah. Bila nanti bisa sarapan di kantin aja. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Iya Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nak. Pak Herman menatap punggung yang menghilang dari balik pintu. Rasa bersalah Pak Herman selalu menghantui pikiran pria itu sampai saat ini. Ayah, uang buat nanti bayar mua yang mau merias Bila kok belum ditransfer ke ibu. Soal itu, Ayah akan langsung transfer ke pihak mua saja, Bu. Loh, kok gitu sih? Biasanya kan selalu melalui ibu. Kok sekarang jadi urusan Ayah sih? Gak usah mempermasalahkan itulah, Bu. Ayah pusing tahu gak? Pusing?
pusing atau kasihan sama Bila. Ayah dia itu udah bersedia mau nikah. Jadi udah biarin aja lah. Jangan mulai deh, Bu. Udah ayah mau siapin semuanya buat acara pernikahan besok. Pak Herman beranjak dari duduknya untuk meninggalkan sang istri. Sedangkan Bu Salma dibuat kesal dengan kelakuan suaminya itu. Keterlaluan banget sih. Kesal Bu Salma. Bu, ada apa sih? Tuh ayah kalian. Bila yang mau nikah tapi dia yang sedih. Ibu curiga deh pasti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan sama ayah kalian. Maksud ibu apa? Tanya Mary. Ya coba kalian perhatikan deh. Ayah kalian lebih perhatian sama Bila. Iya sih. Aku juga kadang iri sama si anak pungut itu. Kesal Leni. Udahlah. Yang penting anak itu akan segera pergi dari sini besok. Ucap Mary yang mendapat anggukan dari Bu Salma dan Leni. Bila mengendarai sepeda motor miliknya sambil melamun, saat ini kondisi jalan juga masih lumayan sepi, hanya ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Dari arah belakang, terlihat mobil box melaju dengan sangat cepat, tanpa memberikan kode lampu atau klakson. Saat mobil hanya berjarak 2 meter dari motor Bila, tiba-tiba motor Bila oleng ke kanan, sehingga membuat gadis itu mau tidak mau ikut membelokkan setir motornya ke kanan, membuat mobil box itu melenceng cepat. Astagfirullah! Ucap Bila kaget, sambil mengusap dadanya. Yang bawah mobil gak lihat apa? Kalau ada aku. Untung aja aku gak kenapa-napa. Ucap Bila lagi, melihat mobil semakin menjauh. Jantung Bila berdetak sangat cepat, karena rasa takut yang ia rasakan saat ini, kalau saja motornya tidak oleng dan dia sedang melamun. Mungkin Bila sudah tertabrak mobil box tadi. Alhamdulillah, aku gak apa-apa. Ucap Bila, kembali menghidupkan motornya lagi. Kali ini Bila berkendara tanpa melamun lagi. Takut kejadian tadi akan terulang lagi. Kesembilan. Dia bersekolah di mana? Raka bertanya pada Faisal, yang saat ini sedang sibuk dengan ponselnya. Di SMA Baramuli, Bos. Jawab Faisal. Siang ini kita ke sana. Ucapan Raka membuat Faisal menatap bosnya dengan heran. Kenapa kau melihatku seperti itu? Bos yakin mau samperin calon istri ke sekolahnya? Faisal tidak percaya dengan seorang Raka Mahendra. Memangnya tampangku terlihat seperti orang kurang yakin apa? Ya, bukan gitu. Kan heran aja bos mau samperin calon istri ke sekolahnya. Sika, kalau bukan karena menjalankan rencana, aku juga enak nikah sekarang-sekarang ini. Ceti, apa nanti bos akan tinggalin dia kalau semuanya sudah terbongkar? Faisal menatap sang bos dengan serius. Ya bisa dibilang begitu. Karena kalau dilihat-lihat dia juga bukan tipeku. Apalagi mama. Faisal terlihat hanya mengangguk pelan. Lalu kedua pria itu melihat ke arah pintu yang terdengar sedang diketuk dari luar. Raka memberikan kode pada Faisal setelah melihat penyamarannya sudah sempurna. Melangkah mendekati pintu. Faisal langsung membukanya dan mendapati Nadine yang sedang berdiri dengan senyum manisnya. Raka mana? Ada di dalam, Bu. Ucap Faisal, memberikan jalan untuk wanita itu agar bisa masuk. Sayang, kamu mau kemana? Kok udah rapi gini? Aku ada urusan di luar sama Faisal. Jawab Raka. Ya sayang banget ya. Padahal mama mau kenalin kamu sama wanita cantik pilihan mama loh. Maaf, aku sudah memilih gadis SMA itu yang akan jadi istriku. Sial, seperti rencana gue benar-benar akan gagal nih. Tapi gak apa-apa. Gue tetap gak akan pernah tinggal diam sama anak penghalang ini sampai dia menghilang dari muka bumi. Ucap Nadine dalam hati. Sal, kita pergi sekarang. Ajak Raka. Dan Faisal langsung mendorong kursi roda yang diduduki oleh sang bos. Saat ini Raka dan Faisal sudah berada di dalam mobil menuju sekolah Bila. Pandang Raka lurus ke depan. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Aku sengaja memilih gadis SMA itu karena orangnya terlalu polos, berbeda dengan kedua kakak angkatnya. Tapi dia hanya anak angkat dalam keluarga itu, bos.
Aku gak peduli. Jawab Raka santai. Faisal menggeleng kepala pelan, melirik sang bos sejenak lalu kembali fokus ke jalan depan. Tak berselang lama, mobil mewah yang dikendarai oleh Faisal tiba di sekolah SMA Baramuli. Kedatangan kedua pria itu bertepatan dengan jam istirahat. Bagaimana kita bisa cari calon istri, bos? Sekolah ini kan gede banget. Itu bukannya dia? Ucap Raka, melihat ke arah samping. Iya, itu orangnya. Bila terlihat sedang berjalan bersama Intan dan Aslan. Dan Aslan terlihat begitu dekat dengan Bila. Tapi hanya dekat seperti mengobrol sangat akrab. Pria itu siapa ya? Dia bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah gadis itu. Cepat turun dan panggil dia ke sini. Sekarang? Ya nanti sore. Ketus Raka. Membuka pintu mobil, Faisal langsung turun dan menghampiri Bila bersama Intan dan Aslan. Hem. Nona, dipanggil bos saya sebentar. Ketiganya melihat Faisal dari ujung kaki sampai kepala. Intan lalu melihat ke arah Bila yang saat ini masih diam. Pio, dia siapa? Tanya Intan. Aku juga gak kenal. Maaf, Om cari siapa ya? Tanya Bila. Apa katanya Om? Buat gue dipanggil Om sama anak SMA. Emang wajah gue setua itu apa? Kesal Faisal dalam hati. Cari kamu, dipanggil bos saya sebentar. Ucap Faisal lagi. Bila melihat ke arah mobil mewah yang langsung membuat Bila melotot kaget setelah melihat seseorang yang ada di dalam, karena setengah kacanya terbuka. Kemudian Bila kembali melihat Faisal dengan tajam. Ngapain kesini Om? Kesal Bila, mendekati Faisal. Kamu dipanggil calon Su. Bila langsung menginjak kaki Faisal dengan kuat, sampai membuat Faisal meringis kuat. Gila nih anak. Umpat Faisal dalam hati. Tan, Slan, aku kesana dulu ya. Kamu gak apa-apa kan Bio? Mau aku temenin gak? Tanya Aslan. Gak usah, aku gak apa-apa. Kalian duluan aja ke kantin ya. Ya udah, kita tunggu kamu di kantin ya. Ucap Intan yang mendapat anggukan dari Bila. Di mana dia? Siapa dia? Tanya Faisal heran. Ya bosnya lah, siapa lagi? Faisal menunjuk ke arah mobil. Ayo ikut. Ajak Faisal, berjalan duluan di depan. Sampai di dekat mobil, Faisal membuka pintu sebelah kiri untuk Bila. Bila melihat calon suaminya, yang hari ini mengenakan pakaian santai, tapi kacamata hitam miliknya tidak lepas dari hidung mancungnya. Kalian ngapain sih ke sekolahku? Sok, jalan. Pinta Raka. Kalian berdua mau bawa saya kemana? Saya lagi sekolah sekarang. Baik, bos. Ucap Faisal dan langsung menjalankan mobil. Saya mau dibawa kemana? Ke hotel. Ucap Raka. Kamu jangan macem-macem ya. Biarpun kamu calon suami saya gak akan segan-segan laporin kalian ke polisi. Raka melihat Bila. Baru kali ini Raka bertemu gadis pemberani, mengancam Raka dan melaporkannya pada polisi. Serem juga ya kamu, bisa ngancam orang. Ucap Raka. Benar-benar nih cewek kecil, kalau aja aku gak benar-benar butuh dia, udah aku lempar nih orang ke laut. Ucap Raka dalam hati. Berhenti gak mobilnya, kalau gak saya lompat dari mobil ini. Jangan gila. Bila membuka paksa pintu mobil, dan dengan cepat Raka menarik tangan Bila, sehingga membuat gadis itu membentur dada bidangnya dan pintu mobil kembali dikunci oleh Raka. Bila menatap kedua mata Raka, karena kacamata hitam milik pria itu terlepas, sehingga keduanya saat ini saling tatap. Mukanya menjauh, Bila malah menyembunyikan wajahnya di dada Raka, membuat Raka melihat ke arah kaca spion di mana Faisal mati-matian menahan tawa, melihat sang bos. Menyadari dengan tingkah konyolnya saat ini,
Bila dengan cepat menjauh dari Raka dan melihat keluar jendela mobil. Sial, kenapa sih harus terpesona lihat matanya dia? Tapi emang gak bisa dibungin sih. Kalau dia benar-benar ganteng banget. Ucap Bila dalam hati, sambil tersenyum kecil dan tanpa Bila sadari kalau semua itu tak luput dari pandangan Raka. Lepas! Ucap Bila, dan langsung menjauh dari Raka. Raka menatap Faisal dengan tajam, karena saat ini Faisal tersenyum kecil. Mobil box, yang lewat tanpa membunyikan klakson, dan hampir menyenggol mobil mewah yang dikendarai oleh Faisal itu, membuat Bila kaget. Itu kan mobil box yang tadi pagi? Ucap Bila, membuat Faisal dan Raka saling tatap melalui kaca spion. Maksud kamu kenal sama mobil barusan? Tanya Faisal. Gak kenal, cuma mobil itu hampir nabrak saya tadi pagi pas mau ke sekolah. Untung aja motor saya oleng. Jelas Bila. Faisal kembali melihat Raka melalui kaca spion. Kedua pria itu seolah saling memberikan kode lewat tatapan itu. Ini kalian berdua mau bawa saya kemana sih? Ini masih jam sekolah, nanti saya bisa dibilang bolos. Kesal Bila. Kedua pria yang ada di dalam mobil hanya diam, membiarkan Bila berceloteh seorang diri, sampai gadis itu lelah sendiri. Mobil berhenti di salah satu butik seorang desainer terkenal di kota itu, dan hanya orang-orang kaya yang bisa masuk ke dalam butik itu. Butik? Ucap Bila, melihat keluar jendela mobil. Ayo turun. Ajak Faisal. Kita mau fitting baju pengantin ya, tapi kan kita mau nikah sederhana aja. Bisa diam gak? Ikut aja. Kesal Raka. Gak bisa lihat kok, lihat ke arah saya. Kesal Bila, lalu turun dari mobil, berbeda dengan Faisal yang tersenyum geli. Wah, ini kan butiknya Kak Dian. Bila berjalan duluan, meninggalkan dua pria yang berada di belakang. Jangan malu-maluin kamu nanti di dalam. Ucap Raka saat berada di belakang gadis itu. Orang malu-maluin itu cuma orang yang mau nyuri. Saya kan datang ke sini karena diajak sama kalian. Ucap Bila, berjalan dulu di depan menuju pintu masuk. Selamat datang, Mbak. Sapa dua petugas yang sedang berjaga di depan pintu. Bila menebar senyum manis, kembali berjalan ke dalam butik untuk melihat banyak gaun-gaun mewah di sana. Sayang, ini bagus gak buat aku? Perhatian Bila tertuju kepada dua sejoli yang sedang bergandengan tangan, dan si wanita sibuk memilih gaun cantik. Kamu suka yang ini, sayang? Ucap si pria. Itu kan Kak Leni, sama Justin pacarnya Kak Mary. Kok mereka bisa di butik ini sih? Berduaan lagi. Ucap Bila, seorang diri. Iya sayang, aku suka banget yang ini. Lengek Leni. Oke, kita beli yang ini, tapi nanti jangan lupa ke apartemen aku ya. Bisik pria itu tepat di dekat Leni. Tapi Bila masih bisa mendengar itu. Saat berbalik, Leni begitu kaget melihat Bila ada di sana. Sedangkan saat ini posisi Leni sedang memeluk lengan Justin dengan erat. Lo ngapain di sini, ha? Leni mencekal tangan Bila dengan kuat. Kak sakit, lepas dulu. Jawab gue dulu, ngapain lo di sini, ha? Dia datang sama kita. Ucap Faisal. Leni dan Justin melihat ke arah Raka yang sedang duduk di kursi roda, dan Faisal yang berdiri di belakang Raka. Oh, datang sama calon suami lo yang buta teh. Ucap Leni, tersenyum mengejek. Dijaganya mulut Anda. Kesal Faisal. Mukanya takut, Leni malah tersenyum sinis dan kembali melihat Bila lagi. Bila apa yang lo le sekarang, jangan sampai lo bilang ke Kak Mary. Kalau sampai lo ngadu, lo bakalan tahu akibatnya. Itu bukan urusan aku kok. Lagian besok aku udah mau nikah dan udah gak tinggal di rumah ayah lagi. Bagus deh, kalau lo tahu diri. Lo itu cuma anak pungut, tahu gak? Anak pungut ayah yang malang. Ucap Leni sambil tersenyum mengejek Bila.
Ayo sayang, kita langsung bayar aja gaunnya. Gak penting ngomong sama mereka. Ayo. Bila menatap punggung dua sejoli yang mulai menjauh itu. Raka? Sapa seorang wanita cantik. Maaf siapa ya? Ini aku. Natalia teman SMA kamu. Kamu masih ingat aku kan? Maaf bos Raka. Saat ini tidak bisa melihat. Jelas Faisal. Maaf pantas aja kamu gak ngenalin aku kah? Aku turun prihatin ya atas musibah yang kamu alami. Ucap Natalia, melihat kondisi Raka. Sayang banget ya, padahal ganteng, kaya, anak satu-satunya pewaris keluarga Mahendra. Tapi sayang jadi gini. Ucap Natalia dalam hati. Terima kasih, maaf kami harus masuk ke dalam. Iya silahkan. Ayo. Ajak Faisal, pada Bila yang hanya diam saja. Bila melihat kebaya pengantin mewah yang sedang terbalut pada patung manekin yang ada di depan mereka saat ini. Cocok dengan tubuh Bila yang mungil. Ini kebaya yang Tuan minta. Ucap salah satu karyawan butik. Pernikahan kita kan cuma sederhana. Kenapa harus pakai kebaya mewah? Kau lupa. Siapa calon suamimu? Saya tahu kok. Kalau calon suami saya itu orang kaya. Raka dan Faisal menatap Bila bersama. Sedangkan yang ditatap malah tersenyum sinis dan terkesan santai. Berani juga nih anak. Kesal Raka dalam hati. Bisa dicoba sekarang. Harus dicoba juga ya. Iya. Sekalian langsung bisa dibawa pulang. Ribet juga ya. Kalau mau nikah. Ucap Bila. Melewati kursi roda yang diduduki oleh Raka. Tapi rok Bila yang panjang tersangkut di besi kursi roda yang diduduki oleh Raka. Sehingga membuat Bila terhempas ke atas pangkuan Raka. Dan kedua tangan Bila langsung mengalung di leher Raka. Faisal dan karyawan butik menatap kaget. Kamu curi kesempatan banget sih. Bila dengan cepat berdiri dan mendorong dada bidang Raka. Bos, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Mari ikut saya ke dalam. Ajak karyawan butik. Tak lama kemudian, Bila keluar dengan kebaya yang membalut indah di tubuhnya. Dari balik kacamata hitam miliknya, Raka menatap Bila dari ujung kaki sampai kepala. Menggunakan kebaya itu, Bila terlihat begitu berbeda. Tidak seperti anak SMA. Mbak, kenapa kita keluar sih? Kan dia nggak bisa lihat. Faisal menatap sang bos dengan menahan senyum. Sedangkan Raka saat ini sedang menahan kesal. Karena sedari tadi calon istrinya itu selalu membuat emosinya naik. Selesai Bila mencoba kebaya. Karyawan butik langsung mengemas kebaya dengan rapi di dalam sebuah kotak mewah dan memberikan kebaya itu pada Bila. Kenapa nomor ponselnya Justin selalu gak aktif sih? Kemana nih anak? Kesal Mary. Sayang, kamu kenapa? Kok mukanya kesal gitu? Tanya Bu Salma, menghampiri Mary. Aku nelpon Justin dari tadi, tapi nomornya gak pernah aktif, Bu. Lagi sibuk mungkin, kan pacar kamu seorang produser film. Tapi gak biasnya dia gini, Bu. Dia selalu ngabarin aku kok. Mary duduk di salah satu sofa. Bu, Lenny kemana? Kok gak kelihatan sih? Adik kamu lagi keluar. Katanya mau jalan sama pacarnya. Apa Rival udah balik dari luar kota? Aku tanya semalam katanya belum. Mungkin aja kan datang mendadak dan mereka jalan ingin melepaskan rindu gak bertemu beberapa hari. Mungkin kali ya. Tapi, aku lihat postingan Rival semalam dia masih di luar kota deh. Kalaupun balik pasti mereka udah bagikan cerita ketemu mereka. Lenny kan suka banget bikin story. Mary membatin. 11. Bila terlihat cantik dengan balutan kebaya. Sekarang ini, Bila duduk di sisi ranjang dengan wajah lurus menatap ke depan. Helaan nafas panjang terdengar dari gadis itu. Hari ini Bila akan resmi menjadi istri dari pria yang tidak pernah Bila cintai sama sekali. Bertemu pun baru beberapa hari lalu. Kuatkan hati ini ya Allah. Ucap Bila dalam hati. Cuek. Hei Bila, kalau udah mau keluar kamar jangan nunjukin wajah menyedihkan seperti itu.
Awas aja kamu ya. Ancam Bu Salma. Bu, apa nanti Bila masih boleh datang ke rumah ini lagi? Mau ngapain lagi kamu ke sini? Kamu itu akan selamanya tinggal di rumah suami kamu. Kamu itu di sini cuma numpang. Bila menunduk sedih. Selama apapun Bila tinggal di rumah itu. Bu Salma dan kedua putrinya tidak pernah menyukai Bila. Mereka hanya menganggap Bila orang asing di antara mereka. Hanya Pak Harman yang baik padanya. Nanti kalau kamu pergi dari sini, jangan lupa dibawa semua baju-baju kamu itu. Jangan ada yang tertinggal di kamar ini. Bikin sampah aja nanti. Iya, Bu. Bila udah ngemas semua kok baju-baju Bila di dalam situ. Bila menunjuk tas berbentuk segi empat yang besar di sudut lemari. Tas itu sudah berisi semua baju-baju Bila. Mary dan Lenny masuk dan menatap Bila dengan sinis. Sayang, calon suaminya yang buta dan lumpuh udah datang belum? Baru aja, Bu. Ini kita disuruh ayah buat manggil calon pengantin wanitanya. Ucap Lenny, tersenyum mengejek. Kamu siap-siap kita turun ke bawah. Dan ingat jangan memasang wajah sok sedih seperti itu. Iya, Bu. Bila ikut keluar kamar, dan saat akan menuruni anak tangga, Bu Salma, Mary dan Lenny menuntun Bila. Pak Harman tersenyum melihat anak angkatnya saat ini terlihat cantik dengan bulatan kebaya mahal. Raka dan keluarganya juga sudah tiba beberapa menit yang lalu. Bila langsung dituntun untuk duduk di dekat Raka. Nadine yang berdiri di dekat Tuan Hardy, menatap tidak suka pada Bila. Dan itu tak luput dari pandangan Raka, melalui kacamata hitam miliknya. Dasar wanita licik, awal permainan kita akan dimulai. Ucap Raka dalam hati. Apa bisa kita mulai sekarang akad nikahnya? Tanya seorang penghulu. Silahkan, Pak. Pak Harman duduk di samping Tuan Hardy. Kedua mempelai sudah siap? Siap, Pak. Jawab Raka, dan Bila hanya mengangguk pelan, sambil memperlihatkan senyum manisnya di depan ayah angkatnya. Baik, kita mulai ijab kabulnya. Karena Bila hanya anak angkat, Jeti yang akan menikahkan mereka adalah Pak Penghulu. Raka menjabat tangan Pak Penghulu, dan mulai ijab kabul. Raka mengucapkan ijab kabul dengan lancar, sampai kata sama gemang di ruang itu. Maafkan ayah, Nak. Mungkin ayah adalah orang paling egois di dunia ini. Ucap Pak Harman dalam hati. Menatap putri angkatnya itu dengan sedih. Tapi berbeda dengan Bila yang malah tersenyum manis melihat pria yang sudah mau mengangkatnya sebagai anak. Bila mencium punggung tangan pria yang baru saja beberapa menit lalu jadi suaminya. Begitupun dengan Raka, mencium kening Bila. Selamat untuk kalian berdua. Sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Saya salut dengan Nak Bila. Dengan besar hati mau menerima suaminya yang serba kekurangan ini. Ucap Pak Penghulu. Terima kasih, Pak. Bila selalu menebar senyum manisnya di depan banyak orang, sampai membuat Raka dan Faisal heran. Nak, selamat ya. Maafkan ayah. Pak Harman memeluk Bila dengan erat, sambil menyeka ujung matanya yang basah. Terima kasih ayah. Bila akan selalu jadi anak ayah kan? Meskipun sudah menikah. Iya, Nak. Sampai kapanpun kamu akan tetap jadi anak kebanggaan ayah, Nak. Mary dan Lenny menatap iri pada Bila. Apalagi Bu Salma yang saat ini juga menatap tajam. Melepaskan pelukannya Pak Harman. Melihat istri dan kedua putrinya. Apa kalian tidak mau memberikan selamat pada Bila? Selamat ya Bila. Semoga bahagia selalu. Ucap Mary dengan terpaksa. Makasih Kak Mary. Lenny dan Bu Salma juga mengucapkan selamat dengan terpaksa, kalau bukan karena sang suami mereka juga ogah. Nah selamat ya, semoga pernikahan kalian langit sampai mau memisahkan. Tuan Hardy memeluk putranya dengan erat. Terima kasih Pak. Sayang selamat ya, Mama ikut senang dengan pernikahan kamu. Doa yang sama seperti papa kamu, dan kau dan istrimu itu akan bersama sampai mau menjemput kalian berdua. Terima kasih. Nadine tersenyum paksa, lalu memberikan kode pada Rendi untuk memberikan selamat pada Raka.
Nyonya Nadine. Sapa Bu Salma. Nadine hanya tersenyum kecil, lalu menghampiri suaminya untuk segera pulang ke rumah. Karena acara akad nikah sudah selesai dan wanita itu tidak mau berlama-lama di sana. Hari ini kamu langsung ikut saya? Ucap Raka. Iya, saya ke kamar dulu. Ucap Bila. Raka melihat punggung kecil yang menaiki tangga menuju lantai 2. Nak, Papa balik duluan ya. Kamu jangan lupa ajak istrimu pulang ke rumah. Ucap Tuan Hardy. Iya, Pak. Dikit lagi kita pulang. Di dalam kamar, Bila membereskan semua barang-barang sisa miliknya dan memasukkan semua ke dalam tas. Mulai malam ini, Bila tidak tinggal di kamar itu lagi. Aku pasti akan sangat merindukan kamar ini. Ucap Bila, lalu membawa tas besarnya keluar dari kamar itu. Semua barang-barang kamu dibawakan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ucap Leni. Iya, Kak. Semua udah aku bawa kok. Sana. Suami buta dan lumpuh kamu udah nunggu tuh. Ucap Mary. Raka yang mendengar itu, tanpa sadar tangannya terkepak kuat, sampai urat-uratnya terlihat jelas. Faisal dan Raka melihat Bila menarik tas besarnya sambil menuruni anak tangga. Bila, mana kunci motor? Tanya Bu Salma. Itu kan motor pemberian ayah, Bu. Kamu itu udah nikah sama orang kaya. Gak usah bawa barang dari rumah ini. Ngerti kamu? Iya, Bu. Ini kunci motornya. Bila memberikan kunci motor pada Bu Salma. Kalau ayah kamu nanya, bilang aja kamu gak butuh lagi motor itu. Ucap Bu Salma, yang mendapat anggukan dari Bila. Sana kamu pergi sama suami kamu itu. Usir Bu Salma. Sal, kita pergi dari sini. Ucap Raka. Baik, Bos. Faisal memilih membawa tas milik Bila, dan Raka mendorong kursi rodanya sendiri keluar. Ayah, Bila pamit ya. Melihat Pak Herman sedang berbincang dengan kerabat dekat, Bilang langsung pamit. Iya, Nak. Sering-sering kesini ya. Iya, Ayah. Ayah sehat-sehat ya. Iya, Nak. Nak Raka titip Bila ya. Iya, Pak. Pak Herman menatap sedih Bila masuk ke dalam mobil bersama sang suami, sampai mobil mewah itu menghilang dari pintu gerbang. Bab ke-12. Apa kedua kakak angkat